Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Yuk, kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan basmalah barusan kita diberikan kelancaran dan kemudahan kita dalam memahami materi untuk hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, coba Bu Ena mau ngecek dulu kelengkapan seragamnya. Coba yang laki-laki dulu berdiri. Yo, yang laki-laki dulu berdiri ya. Sudah rapi atau belum? Nah, ya, belum rapi itu, belum rapi bajunya. Ya, Mas Fabian. Ya, Farel sudah? Sudah, ya, oke, duduk. Sekarang yang perempuan, coba. Yang perempuan. Nah, ini Mbak nggak pakai ciput ya. Nah, ciputnya di bawah nggak ciputnya? Lain kali di bawah ya. Ya, oke. Ya, sip. Silakan coba kalian cek laci kalian masing-masing. Adakah sampah atau tidak? Kalau ada sampah, silakan bisa dibuang ke tempat sampah. Ada? Wah, ini banyak sekali ini, Mbak. Ya, dibuang dulu ya. Ya, coba dicek ya. Barangkali di bawah juga masih ada sampah. Silakan bisa di. Jangan lupa cuci tangan ya. Yang habis pegang sampah, cuci tangan di depan biar bersih. Siap ya? Ya. Bagaimana perasaan kalian pagi hari ini? Senang? Ya, coba Bu Ena pengen tahu perasaan kalian semuanya. Silahkan coba. Kalau kalian merasa senang dan penuh dengan cinta hari ini, ya, bersemangat ya, silahkan kalian angkat tangan kalian. Nah, dengan kode seperti ini, ya, oke. Kalau hari ini senang, bersemangat dan penuh dengan cinta, ya. Kalau kalian merasa sedih, ya, sedih, galau atau lagi kurang bersemangat, ya, kalian angkat tangan kalian ke bahu, kemana ini, dagu, ya, ke dagu begini, ya. Kalau kalian merasa biasa-biasa saja, ya, coba kalian ekspresikan dengan kedua tangan begini. Ya, kalau biasa-biasa saja ya. Kadang kan biasa-biasa aja Bu, nggak senang, tidak sedih ya. Kemudian yang terakhir, tadi kalau kalian merasa hari ini kalian ada sebuah kemarahan, kejengkelan ya. Coba nanti kalian angkat tangan kalian di pinggang ya, ekspresikan dengan mulut dipenuhi dengan angin. Begini ya, bisa? Begini ya, dengan tangan begini ya. Oke, bisa? Ya, oke. Bu Ena hitung sampai 3. Kalian ekspresikan perasaan kalian pada pagi hari ini. Ya, 1, 2, 3. Oh, biasa saja. Oh, Mbak Intan lagi sedih ya. Yang di sini? Oh, biasa-biasa aja. Mas Juang belum kelihatan ekspresinya. Oh, marah. Ya, oke. Oh, marah juga. Oke, coba Bu Ena tak minta satu aja. Ini Mbak Widya kok pagi ini tanpa ekspresi ya? Kenapa ini? Nggak mood. Hari ini tidak mood. Kenapa, Mbak? Belum sarapan. Oh, nggak enak badan. Lagi sakit. Ya, mudah-mudahan nanti cepat sembuh ya. Banyak istirahat. Tadi sahur tidak? Sahur, ya, makan yang banyak ya. Nanti kalau buka pun juga makan yang banyak. Minum vitamin biar puasa kita kedepannya. Ini kita masih lama ya, masih lama menuju Lebaran, masih lama puasanya. Jadi harus menjaga kesehatan supaya puasa kita lancar ya. Oke, ya. Coba sebelum kita mulai. Bu Ena minta semuanya pejamkan mata.
Keturun. Semalam habis apa, Mas? Habis berkadang apa tadarusan? Ya, oke. Semuanya silahkan kalian tutup mata kalian. Ambil nafas dari hidung. Ya. Hirup lagi panjang. Masukkan sampai kalian terasa masuk ke paru-paru. Ya. Oke. Lakukan berkali-kali. Kalian rasakan ada sebuah udara masuk dari hidung ke tenggorokan dan sampai ke paru-paru kalian. Keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Jangan lewat yang lain ya. Hirup lagi. Coba kalian bayangkan, ditutup matanya ya, ditutup matanya. Yuk. Kalian bayangkan kalian berada di bawah sebuah pohon yang rindang sekali. Di situ ada ayunan ya. Kalian sedang berayun-ayun. Pohon itu bayangkan ada sebuah air sungai yang mengalir gemericik. Nah, coba kalian ambil nafas dalam-dalam, keluarkan, rasakan energi yang ada di alam ini kita serap ke tubuh kita. Yang merasa kurang enak badan, semoga dengan energi yang ada di alam ini kita akan diberikan kesehatan. Ya. Tenangkan pikiran kalian, kebisingan, kelelahan, kalian buang perlahan. Hari ini masih panjang. Ya. Hari ini masih panjang, masih banyak aktivitas yang harus kita laksanakan. Niatkan semua aktivitas kita adalah sebuah ibadah. Ambil nafas panjang, keluarkan perlahan. Ambil nafas lagi, keluarkan. Ya, oke, cukup. Ya. Apa yang dirasakan? Ngantuk. Ngantuk. Ya itu malah kebablasan itu ya. Mas Adrian kebablasan. Ya, bangun ya. Mas Danu, ya kebablasan, bangun ya. Ya. Memang tidur adalah sebuah kenikmatan ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ya, dan kita patut mensyukurinya ya, karena banyak orang juga yang tidak bisa tidur dengan lelap ya. Oke, hari ini kita nanti akan belajar tentang statistika ya, lebih khusus lagi nanti kita akan belajar bagaimana menentukan nilai min, median, modus suatu data tunggal ya, suatu data tunggal. Silahkan kalian persiapkan dulu alat tulisnya ya, barangkali nanti ada yang ingin kalian catat, silahkan bisa kalian catat ya. Nah, ya oke. Perhatikan di papan tulis, nanti capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu di akhir fase E, peserta didik dapat mempresentasikan dan menginterpretasi data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil. Ya. Kemudian mereka dapat membuat dan menginterpretasi box, plot,
dan menggunakannya untuk membandingkan himpunan data ya. Jadi nanti kita akan berhubungan dengan data. Mereka dapat menggunakan dari box plot, histogram dan dot plot sesuai dengan natur data dan kebutuhan. Mereka dapat menggunakan diagram pencar untuk menyelidiki dan menjelaskan hubungan antara dua variabel numerik, termasuk salah satunya variabel bebas berupa waktu ya. Kemudian mereka dapat mengevaluasi laporan statistika di media berdasarkan tampilan, statistika, dan representasi data. Peserta didik dapat menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan dari kejadian majemuk. Yang terakhir, mereka dapat menyelidiki konsep dari kejadian saling bebas dan saling lepas dan menentukan peluangnya. Ini capaian pembelajaran kita secara umum ya. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya, nanti kita secara khusus kita akan menentukan nilai min, median, dan modus suatu data tunggal. Barangkali sudah ada yang pernah belajar tentang ini? Pernah ya, di SMP ya dulu ya. Ya. Kemudian untuk keterampilannya nanti kalian bisa menerapkan nilai min, median, modus pada permasalahan kehidupan sehari-hari ya. Dan untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu nanti kalian melalui pendekatan saintifik, diskusi dan tanya jawab menggunakan model PBL berbantuan LKPD dan media visual, peserta didik dapat mengevaluasi laporan statistika di media berdasarkan tampilan, statistika, dan representasi data dengan benar. Ini tujuan kita pada pagi hari ini ya. Kemudian ini untuk penilaian nanti yang akan kita lakukan, ada penilaian pengetahuan yang terdiri dari penilaian tes lisan dan tes tertulis. Yang kedua nanti ada penilaian keterampilan dan yang terakhir adalah penilaian sikap ya. Jadi nanti apa yang kalian lakukan ketika pembelajaran itu juga akan Bu Irna nilai ya. Nih coba, siapa yang kemarin Bu Irna berikan tugas untuk membaca di berbagai sumber? Siapa yang sudah memiliki kesadaran diri untuk belajar tentang statistika di rumah? Sudah ada? Membuka-buka? Belum ada? Belum ada? Ya, oke ya. Kalau belum ada, nanti kita akan belajar hari ini. Coba kalian lihat video yang akan Bu Irna putarkan. Untuk penduduk merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mencatat banyaknya jumlah atau populasi penduduk, tingkat ekonomi, dan sebagainya yang biasanya dilakukan selama 10 tahun sekali. Sensus bisa dilakukan sebagai hitung jiwa yang berarti penghitungan banyaknya penduduk atau jiwa di suatu daerah dan pencatatan atau pendataan untuk mengetahui banyaknya penduduk. Suatu negara pasti mengalami perubahan pada jumlah penduduknya disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelahiran, kematian, hingga perpindahan. Kali ini kita akan cari tahu tentang sensus penduduk di Indonesia serta berbagai manfaatnya. Baik kelahiran, kematian maupun perpindahan merupakan hal yang wajar dalam suatu masyarakat sebuah negara. Namun, jika pertambahan dan pengurangan penduduk terjadi secara tidak terkendali, maka akan memicu berbagai permasalahan sosial. Pertumbuhan penduduk perlu dicatat oleh lembaga resmi pemerintahan yang bertugas untuk melakukan pendataan, yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS. Data yang didapatkan dari proses pencatatan pertumbuhan penduduk ini akan bermanfaat untuk membantu pemerintah melakukan perencanaan untuk pengembangan suatu daerah atau wilayah. Nah, sekarang kita cari tahu manfaat dari sensus penduduk yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tombol loncengnya ya. Manfaat sensus penduduk: dapat mengetahui pertumbuhan penduduk. Hasil dari sensus penduduk suatu negara akan dimanfaatkan untuk mengetahui jumlah pertumbuhan penduduk yang terjadi di sebuah wilayah atau negara. Setelah mengetahuinya, negara bisa memutuskan untuk melakukan pengkategorian tentang kepadatan suatu wilayah.
jumlah penduduk keseluruhan dalam suatu negara yang diketahui baik oleh negara itu sendiri atau oleh negara lain. Begitulah sensus penduduk dilakukan supaya jumlah penduduk secara keseluruhan suatu negara bisa transparan dan tepat jumlahnya. Memudahkan negara untuk menggolongkan mata pencaharian penduduk. Sensus penduduk bisa membantu memberikan kemudahan negara agar dapat menggolongkan mata pencaharian suatu masyarakat. Penggolongan mata pencaharian sangat diperlukan bagi suatu negara agar sektor mata pencaharian tersebut dapat dibangun dengan optimal dan bisa dikembangkan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi penduduk suatu wilayah atau negara. Penyebaran penduduk bisa diketahui oleh banyaknya orang. Penyebaran penduduk dari wilayah satu dengan wilayah lain bisa mempengaruhi pembangunan dan kepadatan wilayah di wilayah tersebut. Dengan fakta sensus bisa diketahui tentang detail dari persebaran penduduk di wilayah mana yang padat dan wilayah mana yang masih jarang penduduknya. Membantu penyusunan rencana pembangunan. Sensus penduduk tidak hanya bisa membantu memahami tentang populasi penduduk yang terjadi di suatu wilayah, tapi bisa juga dijadikan pertimbangan untuk merencanakan suatu upaya pembangunan wilayah atau negara. Tak hanya berguna untuk mencatat jumlah penduduk dari berbagai faktor yang berhubungan dengannya, sensus penduduk bisa juga menjadi salah satu basis data yang kuat yang bisa dimanfaatkan untuk meneliti berbagai kondisi dan permasalahan sosial dari pertumbuhan penduduk yang terjadi dari tahun ke tahun. Nanti itulah uraian tentang pengertian dan manfaat dari pelaksanaan sensus penduduk. Ya, itu adalah salah satu contoh ya manfaat dari perhitungan statistika, yaitu apa? Adanya sensus penduduk. Kalian pernah didatangi petugas sensus? Ada yang pernah, ada yang belum ya. Biasanya mendata jumlah anggota keluarganya berapa, begitu ya? Pernah ya? Pernah ya? Nah, itu salah satu manfaat dari statistika ya. Jadi kita mempelajari hari ini itu kebutuhannya untuk apa sih pendataan? Apakah penting? Penting ya? Ya, oke. Sekarang coba. Nah, Bu Ena akan adakan pretest coba. Ya. Nah, yuk coba. Ada beberapa soal kita jawab bersama-sama ya. Ya. Nomor 1. Teknik untuk mengambil sebuah data kecuali apa? Iya. Jawabannya ngerumpi. Sepakat ya? Ya, oke. Ya, betul. Ngerumpi nggak boleh ya. Kalau observasi boleh, interview boleh, angket boleh, pengukuran juga boleh. Nah, ini cara menyajikan sebuah data kecuali yang mana? D. Ini apa tuh ini? Timbangan ya. Kalau ini apa? Tabel, betul. Yang B? Diagram lingkaran. Yang C? Diagram batang. Yang E? Diagram garis, betul ya. Jadi jawabannya kecuali yang D ya, luar biasa. Yang ketiga, min artinya apa? Min, ada yang tahu? Rata-rata, data yang sering muncul, data tengah, data terbaik atau data percobaan? Mas Jalul, rata-rata. Mas Ridho? Data terbaik. Coba siapa? Mbak Intan, apa Mbak Intan? Data tengah. Wah, variasi ya. Coba ya, kita coba salah satu ya. Mas Jalul dulu. Rata ya. Coba. Iya, betul. Tepuk tangan buat Mas Jalul ya. Terus ya ini yang kedua, median artinya apa? Median data yang sering muncul. Ya, coba. Keliru. Jawabannya iya, data tengah. Nah, ini yang ketiga, modus. Nah, baru ya, modus itu adalah data yang sering muncul. Pinter ya. Terus modus dari data di atas. Nah, modus tadi, modus itu adalah data yang sering muncul.
Kira-kira yang mana ini? A 7 dan 8, B 7, C 8, D 10, E 5. A? Ya, coba ya. Yeay. Oke, kalian dari 6 soal menjawab salah 1 ya. Kalau dinilai ini berapa? Nilainya berapa? 90 ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Kalian hebat ya. Ya, oke. Pengetahuan awal kalian sudah peroleh ya. Nah, sekarang nih. Nah, sekarang kita akan belajar ya. Nah, Bu Ena punya permasalahan seperti ini. Kalian amati permasalahannya. Bisa dilihat sampai belakang tulisannya? Bisa ya? Nah, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat berhak ya, ini Bu Ena salah ketik ya, berhak untuk memberikan suara dalam pesta demokrasi. Ini sebentar lagi kita mau ada pemilu ini ya, tahun 2024 pemilihan presiden ya, yang sudah gempar tahun ini ya. Seperti pemilihan umum presiden, pilpres, pemilihan umum bupati, pilbub, dan pemilihan kepala daerah pilkada. Hak di sini berarti setiap individu bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Ini yang harus kita hindari ya. Kita tidak boleh golput. Di SMK Muhammadiyah sendiri ada murid yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan umum atau pemilu. Jumlah pemilih disajikan dalam tabel berikut. Berapakah rata-rata pemilih di SMK Muhammadiyah 2 Boja? Ya, ini dari tabel diperoleh 10 TB 20 jumlahnya ya. Kemudian 10 TKR 18, 10 TKJ 3 15, 10 PS dan 23, dan 10 TAV ada 19 murid. Bagaimana sih kita mencari rata-ratanya ya? Nah, sekarang kita akan belajar dulu bagaimana cara untuk menentukan rata-rata ya. Kita akan belajar ukuran pemusatan data ya. Ukuran pemusatan data bertujuan untuk memberikan gambaran kecenderungan ke arah mana data itu memusat ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang min ya. Min itu apa? Tadi betul ya, Mas Yalo tadi. Ya, ditentukan dengan cara menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Nih ya. Jadi rata-rata itu adalah jumlah seluruh data, datanya dijumlah dulu, baru kita bagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Atau rumusnya, ya, rumusnya ini. Simbol dari min adalah X bar. Jadi nanti kalau kalian ada simbol X bar, jangan bingung ya. Ini simbol dari rata-rata. Adalah sigma XI, sigma itu adalah jumlah, ya, jumlah dari X sebuah data ya dibagi dengan n adalah frekuensi. Nah, Bina kasih contoh ya. Perhatikan data di samping. Tentukan rata-rata produksi gabah kering giling atau istilahnya yaitu GKG selama tahun 2021 ya. Perhatikan ini bulan Januari berapa ini? 2,08. Bulan Februari ini berapa ini? 4,05. Bulan Maret 9,67. Bulan April 7,77. Bulan Mei 7, ini 3 ya. Ini 3 ya, 3,95. Kemudian bulan Juni 4,04, bulan Juli 5,51, bulan Agustus 4,16, bulan September 4,37, kemudian bulan Oktober 4,51, bulan November 2,66, bulan Desember 2,5. Nah, ini bulannya ada berapa ya?
ada 12. Maka nanti untuk mencari rata-ratanya, ini tadi kita jumlahkan semuanya. Ya. Mulai dari 2,08 sampai 2,5. Kita jumlahkan semuanya. Kita bagi dengan banyaknya bulan karena bulannya ada 12. Jadi kita bagi dengan 12 ya. Hasilnya adalah 5,5,28 dibagi 12, hasilnya 4,61 ya. Jadi rata-rata produksi gabah kering giling selama tahun 2021 adalah 4,61 juta ton. Begitu ya. Paham? Paham ya? Jadi untuk mencari rata-rata tinggal kita jumlahkan semua datanya, kemudian dibagi dengan frekuensinya ada berapa. Sebelum Wena lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mas Adrian, Mas Danu, sehat? Ngantuk? Cuci muka dulu apa? Ya, cuci muka dulu biar semalam tadarus sampai jam berapa? Ya, oke, cuci muka dulu ya, biar segar. Menghirup udara segar dulu di luar ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Ena lanjutkan. Yang kedua adalah modus. Tadi modus apa? Data yang sering muncul, pinter ya. Adalah datum yang paling muncul. Frekuensi paling besar. Nah, pada data tunggal, modus adalah datum yang memiliki frekuensi paling besar. Frekuensi paling besar. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Diperoleh data jumlah pengendara sepeda motor di SMK Muhammadiyah 2 Nah, nih jenis kendaraan. Beat ada 25, Vario 40, Scoopy 12, kemudian Supra 30, NMAX ada 10. Manakah modusnya? Iya, betul ya, Vario. Kenapa Vario, Mbak Widya? Ya, betul. Karena frekuensinya paling tinggi yaitu 40. Jadi modusnya langsung ketemu. Apa? Vario, kendaraan Vario ya. Paham? Mudah ya? Ya, mudah. Oke. Bisa Bu Ena lanjutkan? Ya, lanjut. Yang ketiga adalah median. Median. Tadi apa median? Iya, data tengah. Adalah datum yang terletak di tengah ketika semua datum diurutkan nilainya. Jadi setelah kita urutkan, dari proses mengurutkan dulu ya. Jadi jangan langsung data, kamu ambil data tengahnya, tidak boleh. Kalian harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, data tunggal untuk yang jumlahnya itu ganjil, menentukan medianya, nanti kamu pakai rumus N ditambah 1 bagi 2. N itu adalah banyaknya data. Tetapi kalau yang genap, datanya itu genap, maka untuk menentukan medianya, kita cari rata-ratanya. Setengah dari N per 2 ditambah N plus 2 bagi 2. Maksudnya bagaimana sih? Kita langsung dicontoh ya, biar lebih paham. Nah, hasil tes PTS pelajaran matematika dari 10 murid adalah sebagai berikut. Nah, nih ada yang 30, 45, 60, 60, 50, ada yang 90, ada yang 80, ada yang 40, 75 dan 85. Ya. Nah, sekarang Bu Ena tanya, ini kan akan ditentukan median dari data di atas. Maka langkah yang pertama harus kita apakan dulu datanya? Ya, betul. Diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kira-kira yang terkecil berapa ini? Ya, betul. 30. Habis 30? 40 dulu ya. 40. Terus 45. Terus 50. 60. 60-nya ada 2 ya. Terus 75, 80, 85 dan 90. Oke, betul ya. Datanya diurutkan dulu ya.
Nah, sekarang banyaknya data, ini kan ada 10 ya, berarti ini kan genap. Kalau genap, maka rumusnya untuk letak mediannya, kalian setengah dari data, karena ini datanya ada 10, maka 10 dibagi 2. Ditambah data 10 ditambah 2, data ini ya, ditambahkan 2 dibagi 2. Nah, maksudnya apa? 10 bagi 2 itu berapa? 5. 10 tambah 2 bagi 2? 6, pinter. Berarti setengah dari data ke-5 ditambah data ke-6-nya. Ya, sekarang data ke-5 berapa? Kita hitung ya. Berapa? 60. 1, 2, 3, 4, 5. 60 ya. Kemudian data ke-6 60 juga. Berarti oh ya, ini Bu Ena keliru ya, salah ketik ya. Setengah kali yang betul 60 tambah 60. Berarti berapa hasilnya yang betul? Iya, 120 dibagi 60 ya. Yang 60. Ini Bu Ena salah ketik. Sebentar, Bu Ena tak ganti dulu ya. Salah ketik ini Bu Ena. Ya, betul. Datanya adalah 60. Ya, ini 60. Ini berarti rata-ratanya menjadi 60. Oke. Ya, ini tadi ya. Kita peroleh datanya adalah 60 medianya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan data yang ganjil. Data yang ganjil. Hasil tes PTS pelajaran matematika dari 9 murid, ya. Nah, ini sama. Kita urutkan terlebih dahulu. Kita akan mencari median dari data di atas. Yuk kita urutkan. 30, 40, 45, 55, 75, 80, 85 dan 90. Oke, betul ya. Kita urutkan ya. Kita ada, jadi kan nanti beda lagi kalau yang ganjil. Setengah dari data 9 ditambah 1. 9 dari mana? 9 dari banyak data. Ya. 9 ditambahkan 1 dibagi 2. Tambah 1 berapa, Mas Fabian? 9 tambah 1 berapa? 10 bagi 2? 5, betul. Berarti ini terletak di data ke-5 ya. Setengah dari data ke-5. Ya, ini ya data ke-5. Data ke-5 mana? Kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti medianya sama dengan 60 ya. Paham? Paham ya? Ya, oke. Coba Bu Ena ulangi. Median tadi apa? Min, median, data tengah. Betul. Kalau modus? Data yang sering muncul. Min, rata-rata ya. Nah, sekarang kalau kalian sudah bisa paham tentang min, median, modus, sekarang Bu Ena akan membentuk sebuah kelompok. Kelompok nanti akan Bu Ena bagi menjadi 4 orang. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silahkan nanti kalian bagi peran masing-masing untuk berkolaborasi. Tugasnya apa? Tugasnya kalian nanti mencari sebuah data di kelas sembarang yang kalian suka. Ya. Ya, jadi kalian mencari data tinggi badan 10 orang saja. Ya, 10 orang. Silakan nanti kalian pilih kelas mana yang akan kalian tuju. Ya, paham ya? Nanti data itu kalian setelah kalian memperoleh data, kalian hitung berapakah nilai min, median dan modusnya. Ya, paham ya? Itu tugasnya. Nah, jangan lupa nanti ketika kalian itu ambil data di sebuah kelas, kalian sopan santun harus dijaga. Pertama, kalian harus ketok pintu, kemudian baca salam, ya.
Dan kalian tidak lupa meminta izin sama Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di situ, ya. Tujuan kalian apa? Kalian sampaikan, ya. Kemudian kalian nanti mengambil datanya, terserah anaknya, kalian terserah siapa saja yang akan kalian ukur. Begitu ya. Dan yang terakhir, ketika kalian sudah mengambil data, jangan lupa mengucapkan terima kasih, ya. Terima kasih pada Bapak Ibu guru yang di ruangan sama teman-teman kalian yang kalian ambil datanya. Begitu ya. Nah, ini sopan santun harus dijalankan, ya. Nanti akan Bu Ena berikan LKPD-nya. Nah, dokumentasikan. Nah, nanti setiap kegiatan kalian dokumentasikan setiap kegiatan, mulai dari kegiatan pengamatan, kemudian kegiatan diskusi, dan kegiatan presentasinya, ya. Nah, untuk mengambil data, tadi kan banyak cara ya. Ada yang wawancara, ditanya ya, Mas tingginya berapa, Mbak tingginya berapa, bisa ya. Atau diukur, nanti Bu Ena sudah menyiapkan alat ukur. Yang mau mengukur, misalkan kok ragu, tingginya berapa begitu ya. Nah, kamu bisa ukur, nanti kalian bisa membawa ini, alat ukur ya. Masing-masing kelompok nanti Bu Ena kasih satu. Tinggi badannya, ya tinggi badannya saja, ya. Boleh juga kalian menggunakan angket, ya, angket. Kalian sebar, kemudian kalian yang akan diobservasi disuruh nulis berapakah tinggi badannya, begitu, ya. Paham? Paham ya? Nah, nanti laporan kegiatannya, kalian nanti bisa dibuat dalam bentuk narasi dengan mengisi LKPD, gambar, atau video kegiatan. Bu Ena lihatkan contoh hasil video ya. Bu Ena lihatkan. Nah, ini contoh yang kakak kelas kalian, contoh hasil diskusinya, ya, hasil pengamatannya. Coba dilihat ya. Nanti kalian boleh sembarang, kalian mau buat seperti ini juga boleh. Narasi teks di LKPD juga boleh, gambar juga boleh, ya. Jadi gambar bergerak atau gambar tempel begitu boleh, terserah kalian. Sesuai dengan kenyamanan kalian dalam membuat laporannya, ya. Oke, coba dilihat. Ini contohnya ya. Ya, ini nanti kalian bagi perannya. Ada yang mencatat ya, yang mengukur, ada yang izin ya. Nah, ini proses diskusinya. Proses diskusinya saat ngitung ya. Bareng-bareng didokumentasikan. Nah, ini pas ngitungnya. Ya, nanti ada yang nyuting ya, kalian pakai gadget kalian masing-masing. Nah, itu sebagai contoh. Ini yang kegiatan presentasinya belum lengkap ya. Nanti kalian pas presentasi juga di video. Jadi nanti ketika buat laporannya bisa kalian lampirkan. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bu Ena bagikan LKPD-nya? Ada yang mau ditanyakan? Jelas tugasnya? Jelas ya? Nah, oke, berarti gini aja. Silakan kalian berhitung ya. Berhitung 1 sampai dengan 5 ya. Berhitung berulang. Bagaimana? Oh, kelompoknya mau membuat sendiri. Ya, begitu? Ya, oke. Kalau kelompoknya mau membuat sendiri boleh ya. Berarti
kalian tentukan satu kelompok 5 ya. Dia. Coba silakan kelompoknya kalian merapat di kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan. Kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Yuk, ini kelompok 1 tadi ya. Ini kelompoknya siapa? Yuk, siapa aja? Ini semua. Ya, kecuali Nugroho berarti ya. Ya, oke. Ini berarti ada 6. 1, 2, 3, 6. Enggak apa-apa. Ya, oke, enggak apa-apa. Bu Ena berikan keleluasaan kalian untuk memilih anggota kelompoknya ya. Biar nanti kerjanya juga ya enjoy ya. Oke, untuk tugasnya Bu Ena beri waktu 15 menit cukup tidak ya untuk mencari data? 30 menit? 20 menit. Berarti mengambil data sampai dengan perhitungan ya? Gitu ya? Ya, oke. Jangan lupa nanti kalian bagi peran kalian masing-masing. Siapa yang memvideo, siapa yang mencatat, siapa yang minta izin, dan nanti yang terakhir siapa yang akan mempresentasikan di depan, ya? Yang satu apa nanti? Ya membantu ngitung nanti, ya? Oke, silakan ini Mas Jalul kelompok 1. Mbak. Oh ya, ini ya, yang mau mengukur secara langsung, kalian boleh mengambil alat ukurnya. Ya, ini sendiri. Ya, oke. Mas Ridho sama Mas Fabian gabung berarti. Siapa? Oh ya. Ya, oke. Sudah ya? Cukup ya? Cukup? Bisa kita mulai? Silakan kalian pilih kelas yang akan kalian data ya. Beri waktu 20 menit dari sekarang. Ya jangan. Oh ya, ini alat pengukurnya ini. Ya. Nanti kita kumpul lagi jam 9.20 ya. Ini alat ukurnya. Ini panjang ini. Oh, satu aja ya. Ya, oke. Ya, oke. Ini aja ya. Sini. Ya. Assalamualaikum Pak. Pak, saya mau buat tugas. Boleh? Tugasnya Bu Erna. Sebentar. Mau wawancara sama ini. Di sini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 TKJ 1 akan melakukan observasi untuk tugasnya Bu Erna. Kepada 10 siswa yang mau didata silahkan tunjuk tangan. Pengukuran tinggi badan. Ini wae. Nah, ada ini. Tinggi badannya, Mbak, diukur. Gak kurang, Bu. Boleh ini ngukurnya piye? Ini kurang. Oh, tambahi semene 175. Awal orang ngarang. Jadi nek misalnya iki saka 10, nek sak Jepang kurang 69 180. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Dihitung yuk, lihat cara menghitungnya. Yang kok tau diedit iki engko. Min. Rata-rata. Oh. 157 161 163. Terus
Data sekolah bagi dua. Median. Data tengah. Pokoknya ki sing pertama ki ditambah loro terus di kan bagi setengah loro. 10 tambah siji Sing tambah siji ki terakhir, Ding. sing terakhir lah Iya. Ya kita harus. nilai tengah kan rata-rata 2 dalam kurung Bila gue karena kamera aku ya Allah. kok 60 Berapa orang? 10. Oh iya, 10. Ya apa-apa, betul. Ya. Yang terakhir apa? Yang terakhir apa Bu? Min, ya, min. rata-rata berarti ini di total Bu Ya, di total. Di total semuanya baru nanti dibagi 10. Ini sudah diurutkan sudah ya? Sudah. Ya. Ini kan kalau dari jumlah biasanya 1342 dibagi 9. Iya. 149 berarti. Hasilnya? 149. Ya, 149. Ya, itu di sini aja. kan? Heeh, ditulis di sini toh. Oh, di sini. Min. Ini kan nanti mencari min, median sama modus kan. Ya, ditulis di sini. Ya, minnya dulu. Ya. Yang belum kelompoknya siapa ini yang belum? Kelompoknya Jian itu belum. Hah? Kelompoknya Nurul Jian belum buka. Bukakan dulu ya yang median. Nah, ini contoh yang median, Mas. Nah, ini yang median ya. Ayo Mas dibantu, ini dibantu. Kursinya bisa di sini ya. Nah, gitu. Ya. Ah. Itu kan itu berarti X bar bukan X1, X bar. X bar itu gini. X. Nah, gitu, ya. Oh, ini ditulis KB. Iki tambah iki tambah iki tambah iki tambah iki. Nah. Ya, oke. 162,5. Nilai modusnya 151. Medianya berarti data kelimanya 045 bagi 163 gitu ya. Ya, oke. Terus ini ya, ini nanti laporannya buat laporannya ya. Kegiatannya tadi kan sudah ya. Ini foto Bu. Fotonya nanti aja ya. Sekarang kesimpulannya apa? Menunjukkan langkah menentukan min, median, dan modus data tunggalnya. Gitu ya. Ya. Nah, betul. Betul. Ya. Ini yang min ya. Min. Sekarang mencari yang mediannya. Ya, atau modusnya. Modusnya ada enggak ini? Yang paling tinggi Bu, Yang paling enggak, modus itu yang sering muncul. Kalau median berarti ini datanya diurutkan dulu ya. Median sini yang kedua, ini nomor 1, ini nomor 2, median. Ya, ini ganti Bu. Ya, oke. Ini yang median ini. Ini yang median, berarti data ganjil ya. Ini berarti Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. jumlah dari murid apa jumlah ini semua? Jumlah Tertinggi. apanya? Mau mencari apa? ininya. Oh, ini jumlahnya ini kan ada 9 ya. Ini berarti datanya ada 9. Jumlahnya nggak usah dijumlah dulu ya. Nah katanya 10, nah jadi 10. Iya 10. Iya 10. 10 orang maksudnya. Ya. Ya. Ini untuk kelompoknya Mbak Nadia sudah ya, Naila, Mbak Naila sudah, kelompoknya Mas Febri baru dihitung, ya, Mas Pupung juga baru dihitung.
kelompoknya Mbak Widya? Belum. Proses menghitung. Ya, oke. Ya. Ya. Ini dihitung lagi, dibuat tabel kayak gini lagi. Nggak usah. Langsung modus. Modus kan sering muncul. Ini yang sering muncul angka berapa? 150. Nah, 150. Berarti 150 gitu aja. Modus sama dengan ya. Ini diisi sebelah apa? Nggak usah. Ini sudah nggak usah. Ya, tinggal menunggu satu kelompok ya. Itu tadi Mas Pupung kelompoknya sudah ya? Ya. Ya, kesimpulannya diisi ya. Kesimpulannya. Apa tuh ini? Setelah menyelesaikan permasalahan di atas, coba Anda jelaskan langkah-langkah menentukan min, median, dan modus. Nah, kamu tulis di sini. Min apa? Min caranya apa tadi? Caranya. Terus modus apa? Median apa? Gitu ya. Ya. Pokoknya Bu Ira rasa cukup ya. Nanti kalau misalkan masih ada yang kekurangan bisa dilanjutkan berikutnya. Coba silahkan, kelompok siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan? Kelompoknya siapa? Mas Yalul? Belum selesai. Kesimpulannya? Oh ya, Mas sudah? Apa kelompoknya Mbak Wangi sudah selesai? Belum? Sudah ya? Kesimpulannya sudah ya? Ya, nanti silahkan kelompok yang ditunjuk mempresentasikan hasilnya, kemudian kelompok yang lain silahkan dapat menanggapi, ya, menanggapi dari hasil diskusi hari ini. Yuk, silakan Mas Pupung, perwakilan dari kelompoknya Mas Pupung. Yuk, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Nama 1 Adrian Abdul Rahman, 2 Danuarta Wahyu Nugroho, 3 Farel Gani, 4 Bagus Laksa, 5 Pupung Andrea, 6 Marsudi. Hasil pengamatan tinggi badan di kelas 11 sejumlah 9 murid. Nama Rahma, tinggi badan 146 cm. Nama Vera, tinggi badan 152 cm. Nama Adelia, tinggi badan 143 cm. Nama Ella, tinggi badan 155 cm. Nama Fauzia, tinggi badan 150 cm. Nama Agnes, tinggi badan 150 cm. Lexia 166 cm. Rani 139 cm. Dan Ratna 141 cm. Dari hasil pengamatan tersebut, tentukan nilai akhir min, median, dan modusnya. Nilai min hasilnya adalah 149 cm dan nilai median adalah 150 cm. Nilai modus adalah 150 cm. Kesimpulan, setelah menyelesaikan permasalahan di atas, coba Anda jelaskan langkah-langkah menentukan min, median, dan modus data tunggal. Jawab. Min adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Modus adalah datum yang terletak di tengah ketika semua datum diurutkan nilainya. Median, nilai yang dapat membagi data menjadi dua bagian yang sama. Ya, selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus untuk kelompoknya Mas Pupung. Coba dari kelompoknya Mas Pupung ada nggak yang mau menanggapi atau memberikan masukan atau kritikan gitu? Tidak ada? Ya, datanya Mas Pupung tadi ganjil ya? Ya. Ganjil, datanya ganjil ya. Baik, kalau tidak ada sudah cukup bagus ya. Tadi Bu Ena juga sudah mengamati bahwa proses observasinya tadi bagus sekali yang dilakukan di 10 TB ya. Ke depan 11 TB ya. Ke depan harus dilatih keberaniannya lagi ya. Keberanian untuk tampil di depan ya. Meminta izin, kemudian berinteraksi dengan orang lain, gitu ya. Ya, sekali lagi kita kasih applause untuk kelompoknya Mas Pupung.
Duduk, Mas. Oke, coba yuk kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kita belajar apa? Min, median, modus ya. Untuk min dulu apa tadi caranya? Rata-rata. Untuk mencari rata-rata bagaimana caranya? Dibagi di jumlah, dibagi dengan jumlah data. Pinter ya. Dengan cara menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi ya. Ini rumusnya ya. Nah, kemudian yang kedua, modus. Apa kesimpulannya? Apa coba? Modus? Modus apa? Data yang sering muncul. Betul Mas Jalul. Modus adalah data yang sering muncul ya. Dalam data tunggal modus, datum memiliki frekuensi yang paling besar. Betul. Yang terakhir, median. Apa kesimpulannya? Median. Data tengah ya. Data tengah terletak di tengah ketika semua datum diurutkan. Ini rumusnya ya. Ya. Untuk penilaian tes tertulisnya, nanti Bu Ena akan menilai laporan kalian. Laporan kalian silahkan kalian buat, boleh menggunakan narasi teks seperti yang di LKPD, boleh ya, atau membuat video juga boleh ya, membuat gambar juga boleh. Nanti di situ kalau di LKPD kan berarti harus menempelkan foto-foto kegiatannya ya, begitu ya. Jadi ini untuk penilaian tertulisnya, nanti Bu Ena akan menilai laporan masing-masing ke kelompok. Begitu ya, Mas? Jelas ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan membahas masih min, median, modus, tetapi untuk data yang berkelompok. Ya, kalau hari ini kan data tunggal, tetapi untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan belajar mencari min, median, modus untuk data yang berkelompok ya. Kemudian sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba kita refleksikan kegiatan kita ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan materi hari ini? Coba salah satu anak saja. Coba silakan, siapa yang bersedia mengutarakan perasaannya. Gimana Mas Pupu? Senang ya, senang ya. Terus yang sebelah sini, kelompok sini, perasaannya bagaimana setelah pembelajaran pada siang hari ini? Capek ya, capek, lelah, letih ya. Lesu, agak lesu karena tadi kita moving ya, puasa-puasa kita moving, tapi ya mudah-mudahan jadi ladang pahala kita ya. Kemudian apa yang menjadi kesulitan kalian dalam memahami materi ini? Ya, oke Mbak Widya. Median yang genap belum ketemu ya. Nah, apa solusi untuk mengatasinya? Coba. Iya, berarti kalau 10 bagi 2 berarti data ke-5, kemudian 10 tambah 2 bagi 2 berapa? 6 ya, berarti data ke-5 dan data ke-6. Data ke-5-nya berapa? Data ke-6-nya? Nah, nanti itu dijumlahkan bisa dibagi 2. Begitu. Sudah. Yang terakhir, apa harapan kalian untuk pertemuan berikutnya? Semoga lebih gampang lagi ya. Oke ya. Terima kasih ya. Untuk kegiatan hari ini Bu Ena rasa cukup, dan ada satu kata mutiara yang akan Bu Ena berikan ya untuk kalian semua. Jangan pernah bilang matematika itu aku tidak bisa ya, tetapi selalulah berkata aku akan mencoba. Insya Allah nanti matematika akan menjadi mudah ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan Bu Ena akhiri untuk kegiatan hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama ya. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.